Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk beribadah bersama dalam kebaktian rumah tangga. Tuhan pimpin agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan kami memahami setiap apa yang Tuhan inginkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Dan bila sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini dengan tema beradaptasilah dan jadilah berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil tanpa dibayar, tanpa diupah. Mengapa saudara-saudara Paulus menerima atau mempunyai prinsip yang demikian? Karena saudara-saudara kecintaannya kepada Kristus, kecintaannya kepada Injil, maka dia melakukannya demikian. Menurut dia saudara-saudara, Injil adalah sesuatu yang harus dikabarkan kepada orang lain karena dia menemukan kebenaran di dalamnya. Injil adalah pedoman dalam hidupnya, dan Injil tidak bisa saudara-saudara digantikan oleh apapun, termasuk oleh uang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bukan perkara yang mudah seseorang memutuskan dirinya memberitakan Injil tanpa diupah. Mengapa? Karena saudara-saudara perlu pemahaman yang lebih dalam arti dari Injil itu dan penghayatan yang luar biasa. Tidak semua orang sanggup melakukan itu. Paulus mencontohkan. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus di sini memposisikan dirinya sebagai hamba untuk semua orang. Padahal kita tahu dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus bahwa sebelum dia menjadi Paulus, nama sebelumnya yaitu Saulus. Ketika dia menjadi Saulus, dia menjadi sosok pemimpin yang disegani.
sosok pemimpin yang ditakuti, sosok pemimpin yang banyak pengikutnya. Bahkan dia punya hubungan yang dekat, saudara-saudara, dengan para raja Romawi maupun para raja orang-orang Yahudi. Jadi kedekatan Rasul Paulus sebagai pemimpin yang luar biasa itu tidak terbantahkan. Bahkan kehebatannya pun demikian. Dia punya pengaruh yang baik. Sekarang saudara-saudara, Rasul Paulus memposisikan dirinya sebagai hamba untuk semua orang. Artinya 180 derajat dia berbalik. Dari tadinya seorang pemimpin, sekarang dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Mengapa demikian? Rasul Paulus berubah karena Injil. Injil yang dia terima. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, dia katakan bahwa memberitakan Injil itu menjadi keharusan baginya, bukan sebuah beban. Lalu saudara-saudara, siapa yang harus diinjili? Tentu semua orang memang harus mengenal Injil. Tapi lebih spesifik, saudara-saudara, Rasul Paulus di sini memberitakan Injil kepada orang-orang tertentu, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dan saudara-saudara sekalian, mari kita lihat sekarang bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil itu. Yang pertama dia katakan demikian, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Menjadi seperti orang Yahudi artinya saudara-saudara bukan berarti Rasul Paulus itu bukan orang Yahudi. Dia memang orang Yahudi. Orang tuanya adalah keturunan Yahudi Romawi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, seperti orang Yahudi artinya kehidupan orang Yahudi tidak asing bagi dia. Sehingga itu memudahkan dia untuk mengajak orang-orang Yahudi melalui tradisinya, melalui kebiasaan orang-orang Yahudi. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Siapa orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu rata-rata adalah orang-orang Farisi. Orang yang mengenal Taurat, orang yang luar biasa dalam pemahaman hukum Tauratnya. Ada orang-orang ahli Taurat juga di situ. Dikatakan bahwa aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus memposisikan diri seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mengerti apa yang menjadi aturan untuk orang hukum Taurat, dan dia juga termasuk orang-orang yang hidupnya tidak jauh dari hukum Taurat sebelumnya. Dia sangat paham dengan hukum Taurat. Lalu saudara-saudara yang ketiga, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya saudara-saudara, orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia pun menjadi orang yang seperti demikian, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu saudara-saudara, apakah mereka atau orang-orang demikian adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Bukan, pasti juga ada aturannya dalam hidup mereka. Tapi hukum Taurat tidak dikedepankan di sini. Hukum Taurat jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mempercayai. Dan dari situlah kemudian dia bisa memasukkan Injil dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya saudara-saudara, Paulus mengatakan bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Menjadi orang yang lemah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya banyak kategorinya. Lemah itu lemah secara ekonomi, lemah secara pengetahuan, lemah secara pekerjaan, lemah secara status sosial. Lemah itu banyak saudara-saudara kategorinya, dan Paulus mampu memposisikan dirinya seperti mereka. Supaya apa? Supaya Injil bisa masuk dalam hidup mereka. Bahkan bagi semua orang, kata Rasul Paulus, aku telah menjadi segala-galanya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus di sini benar-benar bisa memposisikan diri dengan siapa dia berhadapan, dengan siapa dia berbicara, dan bagaimana cara menyampaikan Injil kepada mereka. Bahkan saudara-saudara, Paulus sendiri mengaku di sini hidupnya sekarang adalah hidup di bawah hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus yaitu hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, segala sesuatu ini, kata Rasul Paulus, aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Nah saudara-saudara, Paulus sanggup beradaptasi dengan berbagai kondisi, lingkungan, dan latar belakang keyakinan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya saudara-saudara, sudahkah kita pun demikian? Mampu beradaptasi, bersosialisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Kristen? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain tanpa kehilangan iman percaya kita? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, menjadi orang yang memberitakan Injil itu menjadi penting, kata Rasul Paulus. Seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Inilah yang harus kita lakukan sekarang. Jangan sampai kita justru tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bersosialisasi, sehingga mereka atau orang lain tidak mengenal Kristus dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada dan menjadikan situasi itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan Injil atau mengabarkan kabar baik kepada mereka. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara dan keluarga saat ini dan selama-lamanya. Amin.